ya. Oh, sekali lagi, come on, come on. Saat ku melihat semua yang kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun terganti terangmu. Amin. Yes. Oh,
Tuhan yang perkasa. Ya Tuhan perkasa. Amin. Jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup dalam-Mu. Percaya ada kuasa selamanya, selamanya. Tuhan, kau sanggup. We believe in you, Jesus. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Katakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup dalam-Mu ada kuasa selamanya, selamanya. Tuhan, kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup selamanya. Tuhan, kau sanggup selamanya. Tuhan, kau Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Tritunggal. Terima kasih untuk kasih rahmat, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah yang kami perlukan, yang paling utama dalam kehidupan ini ya Tuhan. Tolong kami supaya kami semakin mengasihi firman-Mu, supaya kami semakin haus akan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai peta teladan yang Tuhan sudah tetapkan melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biar kami boleh mendengar firman-Mu dengan pikiran yang terbuka, pikiran yang jernih, dengan hati yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kau menolong hamba-Mu yang menyampaikannya dan setiap jemaat Tuhan yang mendengarnya. Kuasa pertolongan Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara satu tema
mengenai pendengar atau pelaku firman. Bukan apa yang kita dengar saja atau informasi yang masuk ke dalam pikiran kita yang mempengaruhi hidup kita, tetapi sikap kita di dalam mendengarkan orang lain juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Memang kita mendengar ada banyak berita-berita hari-hari ini. Tahun lalu sampai tahun ini Bapak Ibu ada begitu banyak investasi bodong. Banyak orang yang tertipu dalam investasi. Pemerintah memberikan data sampai tahun ini lebih 7 triliun orang Indonesia kena investasi bodong. Mengapa orang sampai terjerat dalam investasi yang bodong ini? Karena informasi yang ia terima itu begitu mempengaruhi pikirannya. Saya berharap tidak ada seorang pun dari Bapak Ibu yang pernah mengalami pengalaman itu. Apa yang kita dengar, informasi yang masuk dalam pikiran kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Sikap kita dalam mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain juga mempengaruhi kesehatan kita. Hal ini yang dilakukan penelitian oleh Duke University, salah satu kampus di Amerika. Mereka meneliti bahwa apabila orang suka menyela atau menginterupsi perkataan orang lain, maka ia beresiko untuk 7 kali mengalami serangan jantung. Jadi kalau sementara orang berbicara, lalu ia menginterupsi teman berbicaranya itu dengan mengatakan terus gimana? Terus, oh kalau begitu, oh itu menurutmu ya? Kalau menurut saya begini. Maka menurut penelitian itu ia beresiko untuk mengalami serangan jantung yang lebih tinggi. Kebiasaan itu menunjukkan bahwa ia di dalam psikologi digolongkan sebagai orang yang berkepribadian tipe A, yang sangat akut, sikap tidak sabar, workaholic, suka bekerja, atau kompetitif dan perfeksionis. Dan ini akan berpengaruh pada tekanan darah dan kesehatan jantung kita. Oleh sebab itu seorang lawyer bernama Robin Mauritis, seorang lawyer dan dokter media yang mengajar di Fakultas Kedokteran, dokter medis maksud saya, di Miami University Amerika, menuliskan dalam sebuah jurnal, dia mengatakan di situ, orang yang mengubah perilaku buruknya dalam mendengarkan orang lain, maka ia dapat mengurangi di dalam resiko penyakit jantung. Kalau kita mengubah perilaku kita dalam mendengarkan orang lain, menurut penelitian itu kita akan mengalami penurunan risiko dalam serangan jantung. Sikap yang benar di dalam mendengarkan perkataan orang lain atau nasihat dari orang lain, inilah yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai 27. Di situ Rasul Yakobus menuliskan tentang bagaimana seorang pengikut Kristus, saya dan Bapak Ibu, di dalam mendengarkan perkataan orang lain, dalam hal ini termasuk mendengar firman Allah yang disampaikan kepada yang bersangkutan. Karena sikap yang benar tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pribadi
yang mampu berpikir dengan jernih. Dan pribadi yang berhikmat. Sikap yang benar di dalam mendengarkan orang lain ataupun di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang berpikiran jernih dan berhikmat. Oleh karena itu, mari kita akan bersama membaca firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22 terlebih dahulu. Dan setelah itu kita akan membaca satu persatu ayatnya sampai akhir. Yakobus 1 ayat 19, saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu, ayat yang genap dan sampai ayat yang ke-22. Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ayat 20 Bapak Ibu, silakan 1, 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22. Ayat 22 ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa kita tidak boleh menipu diri kita sendiri. Ini sangat penting di dalam ayat ini, di dalam pasal ini. Karena diulang kembali di ayat yang ke-26. Oleh karena itu, orang tidak boleh menipu orang lain. Benar, kita tidak boleh menipu orang lain. Terlebih, kita tidak boleh menipu diri kita sendiri. Orang yang hidup dengan pikiran yang jernih, orang yang berhikmat, ia tidak akan menipu dirinya sendiri. Sehingga orang demikian adalah orang yang akan memiliki masa depan yang berbahagia dalam kehidupan. Bukankah itu yang kita harapkan, Bapak Ibu? Kita mengharapkan memiliki masa depan yang bahagia, yang cerah. Amin. Saya sering bertanya kepada anak muda, kira-kira 10 tahun lagi apa yang akan kau lakukan? 10 tahun lagi di mana engkau akan berada? Pertanyaan itu menunjukkan bahwa betapa penting kita mempersiapkan masa depan kita. Nah, oleh karena itu, orang yang berpikiran jernih, ia akan melakukan yang pertama, bersikap terbuka terhadap kebenaran. Bersikap terbuka terhadap kebenaran. Orang yang berpikiran jernih akan bersikap terbuka terhadap kebenaran. Patut dipahami bahwa masalah utama manusia hari-hari ini adalah masalah dengan pendengaran mereka. Pendengaran yang dimaksud di sini bukan karena ia tidak dapat mendengar suara. Bukan. Orang itu dapat mendengar suara, namun hatinya tertutup terhadap pandangan orang lain. Bukan hanya ia dapat mendengar suara dengan telinganya, namun ia bersikap tertutup terhadap pendapat, pandangan ataupun kucuran isi hati orang yang sedang berbicara dengannya. Oleh sebab itu, seorang dokter medis Paul Turner dan pakar konseling pastoral dari Swiss di dalam bukunya yang berjudul To Understand Each Other atau
memahami satu sama lain. Next. Katakan seperti ini. Dengarlah percakapan di dunia kita, yaitu percakapan di antara bangsa-bangsa, sebagaimana juga percakapan di antara suami istri. Semua itu pada umumnya adalah dialog dari orang-orang tuli atau dialog of the deaf. Orang tuli, orang yang benar tuli maksudnya, orang yang tidak dapat mendengar. Percakapan dari orang-orang yang tidak dapat mendengar sebagai akibat komunikasi di antara mereka tidak nyambung. Bukankah hal ini yang banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga? Si istri bilang apa? Si suami mengartikan apa? Si suami ngomong apa? Si istri memahaminya yang lain. Itu sebabnya baik istri maupun suami berkata, saya tidak dapat menyelami pikiran dari pasangan saya. Dan dia tidak juga dapat memahami isi hatiku. Seperti yang dikatakan oleh Paul Turner ini. Seperti percakapan di antara orang tuli, orang deaf. Itu sebabnya di dalam bukunya yang sangat terkenal, next, Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan efektif bagi orang yang sukses. Ada 7 kebiasaan. Dan dia berkata, kebiasaan yang kelima adalah berupaya untuk memahami dahulu, baru kemudian berusahalah untuk dipahami. Kebiasaan efektif yang kelima dia berkata, berupayalah untuk memahami dulu. Barulah berusaha untuk dipahami. Yang mana duluan Bapak Ibu? Berusaha memahami dulu apa yang dikatakan orang lain, atau kita ingin berusaha dipahami dulu? Mana yang biasanya, yang sering terjadi? Kita ingin dipahami. Bahkan kadang-kadang kita belum ngomong pun kita berharap ingin dipahami. Kita ingin orang membaca pikiran dan hati kita. Ini sebuah apa namanya? Sebuah tragedi komunikasi. Kita belum ngomong tapi kita berharap orang memahami kita. Menurut Stephen Covey, buku yang sangat banyak terjual, sebanyak hampir 15 juta eksemplar. Dalam kebiasaan efektif yang kelima dia berkata, berusahalah untuk memahami dulu. Baru kita berusaha untuk dipahami. Amin. Jadi kalau kita dengar pasangan atau teman kita bicara gitu ya, kita dengar dulu, dia sebenarnya mau ngomong apa sih? Iya. Kadang lain di bibir, lain di hati. Jadi kita nggak ngerti bukan? Tapi kita dengar apa sebenarnya yang dia mau sampaikan. Karena apabila kita mau bersikap terbuka kepada orang lain dalam berbicara, saat berbicara, barulah kita akan dapat bersikap terbuka terhadap firman Tuhan. Dengan kata lain, salah satu tanda orang yang bersikap terbuka dengan firman Tuhan, ia pasti bersikap terbuka dulu dari sesamanya, dari temannya. Karena keterbukaan dan kerelaan untuk mendengar ini tidak terlepas dari sikap kerendahan hati yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang rendah hati akan bersedia untuk mendengarkan dan memahami apa
apa yang orang lain katakan dan juga melalui firman Tuhan. Itu sebabnya di ayat 19 tadi kita membaca di sana dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Setiap orang hendaklah cepat untuk berbicara, mendengar. Yang dimaksud dengan ayat ini artinya bukan kita harus dengan mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Karena kita menyadari dunia ini semakin dibanjiri dengan hoax atau berita yang sifatnya palsu. Karena kalau kita percaya dengan berita hoax, pastilah hidup kita akan simpang siur. Tetapi maksudnya adalah di dalam ayat ini, sikap kita mendengar terbuka terhadap kebenaran, khususnya kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Cepat mendengar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, masalahnya hari-hari ini kita mendapati bahwa konsentrasi manusia, orang sukar untuk berkonsentrasi dengan baik. Daya konsentrasi orang semakin memendek, Bapak Ibu. Kalau kita lihat video yang diproduksi oleh Hollywood, oleh Disney Stars atau produsen-produsen film lainnya, rata-rata setiap 12 sampai 16 detik sudut pengambilan video itu akan berubah. Sudut pengambilan gambar itu akan berubah. Demikian juga dengan khotbah-khotbah online semisalkan, sebentar diambil dari kamera kiri, sebentar diambil dari kamera kanan, sebentar diambil dari kamera tengah. Begitulah terus berganti-ganti. Mengapa? Karena rentan waktu orang untuk berkonsentrasi semakin bertambah pendek. Hal yang sama juga terjadi saat orang membaca Alkitab. Orang merasa bahwa ayat-ayat Alkitab yang harus dibaca sepanjang hari dirasa apa? Terlalu panjang. Siapa yang merasa pembacaan Alkitab itu rasanya kok banyak sekali begitu. Dan orang ingin membaca ayat-ayat yang pendek. Orang ingin baca ayat yang pendek. Kalau baca yang panjang tidak dapat konsentrasi. Karena memang tantangan orang hari-hari ini adalah mengalami penurunan dalam konsentrasi. Sehingga doa orang modern, ia berkata, Tuhan berbicaralah kepadaku selama 1 menit. Lewat dari 1 menit, aku tidak akan mendengarkan. Orang yang berpikiran jernih, dia akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Orang yang berhikmat, ia akan cepat mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan mengubah pola pikir dan tata nilai kehidupannya. Firman Tuhan itulah yang akan mengubah kehidupannya semakin berkenan di hadapan Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang berpikiran jernih akan bersikap terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, orang yang berpikiran jernih akan menimbang kebenaran secara seksama. Orang yang berpikiran jernih akan menimbang kebenaran secara seksama. Artinya sebelum ia berkomentar ataupun bereaksi,
maka ia akan merenungkan dan menimbang terlebih dahulu apa yang akan ia katakan secara baik-baik. Sehingga dengan demikian tanggapan atau komentar yang ia berikan adalah komentar yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena orang yang cepat berkomentar, suatu hari nanti akan menyesali apa yang dia katakan. Persoalannya tidak mudah bukan? Untuk menarik kembali atau menghapus kembali apa yang kita sudah ucapkan. Tidak mudah. Kalau kita mengetik di komputer dan kita salah ketik, mudah kita untuk meralatnya, memperbaikinya. Di masa lalu ketika orang masih menggunakan mesin ketik manual, ketika orang mengetik dengan salah, kita harus perbaikinya gimana? Pakai tip X. Tetapi tip X itu pun meninggalkan bekas yang tidak mudah hilang. Tetapi kalau kita pemakai komputer, kita tekan tombol delete, maka yang salah itu akan segera dihapus. Perkataan yang sudah diucapkan, kalaupun ditarik kembali, akan sulit dihapus dari orang yang mendengarnya. Dan jejak-jejak dari sosial media pun tidak mudah untuk menghilangkan. Ada sebuah ungkapan yang saya sangat suka, yang berkata seperti ini. 1000 pahlawan tidak akan sanggup menahan perkataan yang telah diucapkan. Apa yang kita sudah sampaikan keluar dari mulut kita, itu tidak mudah untuk ditarik kembali. Itu sebabnya orang harus berpikir secara seksama terlebih dahulu. Orang harus merenung terlebih dahulu apa yang ia mau katakan, sehingga ia tidak akan menyesalinya. Itu yang dikatakan oleh Yakobus di ayat yang ke-19. Dikatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran apapun di hadapan Allah. Orang tidak boleh tergesa-gesa. Orang tidak boleh cepat bereaksi terhadap kebenaran, sehingga dia marah ketika mendengar kebenaran. Dia marah mendengarkan nasihat yang ia sebelumnya belum berpikir secara seksama. Karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran apapun di hadapan Allah. Gampangnya begini. Kalau kita dengar orang berbicara kepada kita, nasihat atau firman Tuhan, jangan cepat-cepat dulu bereaksi. Dengar dulu, kira-kira pesan ini benar tidak? Sudah sesuai firman Tuhan atau tidak? Kalau sudah sesuai firman Tuhan, jangan langsung bereaksi menolak kebenaran itu. Jangan marah. Amin. Karena orang yang berpikiran jernih, dia akan bersikap dengan seksama. Dia akan mempertimbangkan dulu, merenungkan dulu.
Sehingga seorang guru Yahudi, guru Yahudi dalam menjelaskan sikap untuk cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata, dia mengatakan seperti ini. Orang memiliki dua telinga, namun satu lidah, sebab dengan demikian orang lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Telinga selalu dalam keadaan terbuka supaya selalu siap dalam menerima pengajaran. Sedangkan lidah dikelilingi oleh dua deretan gigi untuk memagarinya dan menjaganya, agar lidah tetap berada pada batas yang tepat. Sehingga di ayat 21 tadi berkata, terimalah dengan lemah lembut. Ayat 21. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terima dengan lemah lembut. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mampu berpikir dengan jernih akan melakukan kebenaran dalam kehidupan. Ciri yang ketiga, orang yang mampu berpikir dengan jernih, ia akan melakukan kebenaran dalam kehidupan. Kebenaran tersebut tidak sekedar didengar, tidak sekedar setuju terhadap kebenaran itu, tetapi ia melakukan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ia mendapatkan manfaat dari melakukan kebenaran itu. Ia tidak sekedar mendengar, ia tidak sekedar setuju, tetapi dia berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan itu setiap hari. Ada keinginan yang besar di dalam hatinya. Ada dorongan yang besar. Walaupun tidak semua ia mampu melakukannya, kadang gagal, kadang tidak mampu, tetapi dorongan itu tidak hilang dari hatinya. Keinginan itu tidak hilang dari hatinya. Walaupun dia gagal, tetapi dia terus berusaha untuk melakukan. Dia terus mencoba untuk melakukan. Tidak langsung menyerah. Amin. Saya rasa di rumah setiap kita ada meja. Ada meja di rumah kita. Nah, biasanya meja itu memiliki 4 kaki secara umum. Nah, Bapak Ibu bayangkan, kalau meja itu karena beban yang begitu berat yang ia harus tahan, sehingga tiba-tiba salah satu kaki dari meja itu patah, prak, kata kedengaran. Apa yang kita lakukan kalau salah satu kaki mejanya patah? Kita perbaiki atau kita buang mejanya? Perbaiki. Tidak langsung kita buang mejanya, bukan? Sama seperti hidup kita, kalau kita umpamakan seperti meja tadi. Kalau karena beban, tantangan kehidupan yang memang tidak mudah itu, sehingga hidup kita itu seperti ada kaki yang patah, kan tidak serta-merta hidupnya langsung dibuang begitu saja. Tidak serta-merta hidup itu dibiarkan begitu saja. Ayo sudahlah. Gak bisa, gagal, pesimis, negatif,
Ayo sudah biarin saja hidup itu mengalir begitu saja. Kan tidak begitu kan? Tetapi yang kita perlu lakukan adalah memperbaiki kaki-kakinya yang patah. Bukan mejanya yang dibuang. Bukan mejanya yang dibiarkan. Kita perbaiki kaki yang patah. Yaitu apa? Motivasi kita untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita lakukan, itu yang akan membuat kehidupan kita berubah. Itu yang akan mengubah pola pikir kita. Itu yang mengubah tata nilai kehidupan kita. Bukan hidupnya yang dibiarkan, dibuang. Dilepaskan, bukan. Amin. Sama seperti orang yang berobat ke dokter, kisah yang sudah sering sekali diceritakan kepada kita. Seorang yang pergi mengunjungi dokter, ia menerima semua nasihat dan menyetujui semua resep yang diberikan oleh sang dokter. Dengan semangat ia berkata kepada sang dokter akan melakukan segala yang dinasihatkan oleh sang dokter. Tetapi ia tidak pernah membeli obat dari resep yang diberikan sang dokter dan nasihat-nasihat sang dokter tidak pernah dia lakukan. Kalau dengan demikian, apakah orang tersebut akan mendapat manfaat dari sang dokter? Tidak, bukan. Tidak akan. Sama halnya dengan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, pasti kita akan mendapat manfaat dari firman itu. Kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan dari firman Tuhan. Jadi semua yang kita perlukan ada di mana, Bapak Ibu? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Jangan kehidupannya yang dibiarkan, tetapi kita perbaiki. Kita semangat melakukan firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan, ibadah harian, apa yang dikatakan pagi itu. Terus terang Bapak Ibu, kalau ibadah harian, saya tidak melakukannya 3 kali sehari. Kenapa? Ketika saya baca pagi, saya masih ingat sampai siang, dan sering kali intensi hati saya, fokus hati saya melakukan yang pagi tadi itu belum selesai. Kadang saya cuma 1 kali, tapi sampai malam, saya rasa saya belum melakukan itu. Saya kalau belum melakukan, saya nggak akan lanjut. Saya tidak akan lanjut kalau belum saya lakukan. Karena nggak ada gunanya. Waktu saya di Sulawesi, melayani sebagai wartawan dan pemberita Injil. Bapak Ibu, kita ada di daerah yang 0 orang percaya, 0. Jadi kalau kita memulai kelompok-kelompok Alkitab, maka orang-orang yang baru percaya itu, atau orang yang terbuka dengan kebenaran yang kita undang untuk masuk di dalam diskusi, namanya DMM sebutannya. Maka setiap orang itu akan dikasih 1 lembar perinan dari firman Tuhan, 1 pasal, dikasih 1 lembar HVS, 1. Gak boleh dikasih Alkitab, karena kalau dia pegang Alkitab bahaya, terjadi penganiayaan nanti di pulau itu. Jadi dikasih 1 lembar, udah selesai, diambil lagi, gak boleh dibawa pulang, berbahaya.
Nah, ketika kita akan mulai, berikan 1 lembar. Nanti kita akan tanya kepada mereka, yang minggu lalu sudah dilakukan belum? Firman Tuhannya. Oh, katanya sudah. Oh, ada yang bilang belum. Belum. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Kita tidak meneruskan pasal yang baru. Kita kembali ke pasal yang lama. Pelajaran firman Tuhan minggu lalu dilakukan. Itu dibahas lagi. Sampai benar-benar dilakukan. Kenapa? Karena kalau belum dilakukan, gak ada manfaatnya. Mau dilanjutkan dengan yang baru lagi, tambah gak bermanfaat lagi. Gak bertumbuh kerohaniannya, imannya. Kalau gak bertumbuh, mudah sekali meninggalkan iman Kristen. Karena penganiayaan di pulau itu. Sangat mudah. Sangat mudah untuk dihancurkan oleh kuasa gelap. Sangat mudah. Sangat mudah. Di tempat saya tinggal kuasa gelap itu jadi permainan. Hiburan. Kenapa? Karena gak ada hiburan di desa yang terpencil itu. Di pulau yang permainannya apa? Kuasa gelap. Orang lagi duduk di sini, tiba-tiba dia ngirim ke sebelahnya. Itu jadi hiburannya. Jadi kalau orang-orang percaya baru ini tidak melakukan firman Tuhan, siap-siaplah dia diremukkan oleh kuasa gelap itu. Itu sebabnya penting sekali kita terus melakukan firman Tuhan. Apa yang kita rasanya sulit sekali melakukan itu. Terus menerus kita lihat itu selama berminggu-minggu. Sampai kita menang melakukan itu. Terus menerus di situ. Terus menerus. Kalau kita mudah khawatir, setiap hari, setiap minggu, baca tentang kekhawatiran itu. Sampai kita menang dari kekhawatiran. Amin. Kalau kita sukar hidup dalam kekudusan, baca ayat-ayat tentang kekudusan. Sampai kita menang di situ. Lakukan terus, lakukan. Itu sebabnya di dalam melakukan firman Tuhan ini yang paling penting apa? Self-talk. Self-talk, berbicara kepada diri sendiri. Berbicara kepada diri sendiri. Motivasi diri sendiri. Motivasi. Saya harus bisa melakukan ini. Saya harus menang di sini. Saya harus semangat melakukan ini. Amin. Amin. Motivasi diri sendiri. Orang yang bisa memotivasi dirinya, pasti dia bisa memotivasi orang lain. Orang yang mampu memotivasi dirinya, pasti dia mampu memotivasi orang lain. Tidak mungkin dia bisa memotivasi orang lain kalau dia tidak memotivasi dirinya sendiri. Ini ilmu di dalam manajemen, semua training manajemen yang diambil dari Alkitab. Orang yang mampu memotivasi orang lain, karena dia terus menerus memotivasi dirinya. Motivasi diri kita, lakukan firman Tuhan. Amin. Apa yang kita belum menang di situ, kita lakukan. Fokus di situ. Berdiam di situ. Sampai kita menang. Kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Iman kita akan kuat. Amin. Amin. Konsentrasi di situ, konsentrasi sampai kita betul-betul kuat di situ. Orang yang berpikiran jernih yang pertama tadi, dia akan apa yang pertama Bapak Ibu?
bersikap terbuka. Yang kedua, orang yang berpikir jernih dan berhikmat akan bersikap dengan seksama terhadap kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang berpikiran jernih akan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan.